Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala halla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga Allah mudahkan kita untuk sama-sama mau menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Selawat serta salam terlimpah juga tercurahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ke pembahasan kita, yaitu mengenai pemanfaatan sumber belajar dalam strategi pembelajaran. Ini yang akan kita bahas. Nah, dari tema ini aja, dari tema ini itu sudah mencakupi dua pembahasan. Yang pertama, sumber belajar dan strategi pembelajaran. Kita akan coba-coba sama memahami sama-sama. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk dapat membantu menunjang terjadinya proses belajar mengajar, sehingga menciptakan proses pembelajaran mengajar yang efektif dan efisien. Segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang sebuah proses belajar mengajar itu namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini meliputi beberapa aspek. Jadi ada aspek-aspek tersebut akan membantu berjalannya proses pembelajaran yang baik, yang efektif dan efisien. Yang pertama, manusia. Nah, manusia ini meliputi salah satunya yaitu adalah guru. Guru menjadi salah satu sumber utama dalam proses belajar mengajar. Maka tidak bisa kita pungkiri, guru adalah salah satu pionir terjadinya proses belajar dan mengajar. Tanpa adanya guru, maka mustahil proses belajar mengajar itu dapat dilakukan dengan secara utuh. Nah, kemudian ada yang namanya bahan. Nah, kita pula belajar, kita butuh sebuah bahan. Bahan di sini yang dimaksud apa? Bahan seperti video, film, buku paket, atau CD, itu semua dapat membantu kita dalam proses belajar maupun belajar dan mengajar. Kemudian ada yang namanya lingkungan. Nah, ternyata lingkungan juga berfaktor. Lingkungan juga berpengaruh, bahkan lingkungan juga bisa memberikan manfaat bagi proses berjalannya proses belajar dan mengajar. Kemudian ada alat atau perlengkapan. Dalam arti lain di sini seperti TV, komputer, atau alat-alat elektronik lainnya. Itu semua dapat kita manfaatkan untuk menunjang terjadinya proses belajar dan mengajar. Nah, kemudian ada yang namanya aktivitas. Aktivitas seperti apa? Bukankah belajar juga aktivitas? Ya, belajar juga aktivitas. Tapi di balik aktivitas belajar, kita butuh aktivitas lain yang dimana sekiranya dengan aktivitas tersebut bisa mengalihkan perhatian peserta didik untuk lebih fokus dalam atau lebih menyukai, menggemari proses belajar mengajar. Contoh seumpama ketika peserta didik sudah mulai bosan dengan metode yang dipilih oleh guru, maka kita bisa gunakan aktivitas lain atau kita cari metode lain supaya menarik kembali perhatian murid untuk belajar dan minat kepada guru. Itu salah satu aktivitas dalam sumber pembelajaran. Kemudian kemudian ada pesan. Nah, pesan juga menjadi salah satu sumber belajar yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ide atau fakta, data, dan lain-lain. Itu semua bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Itu tentang sumber belajar. Jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi manusia, bahan, lingkungan, alat perlengkapan, aktivitas, dan pesan yang bisa kita ambil manfaat untuk menunjang atau membantu berjalannya proses belajar dan mengajar. Itu sedikit pengertian tentang sumber belajar. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sesuatu cara atau langkah yang diambil oleh guru melalui sumber belajar, sehingga dengan itu guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik minat siswa dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Jadi kalau sumber belajar kita ambil manfaatnya. Nah,
Kalau strategi pembelajaran, kita ambil manfaat dari sumber pembelajaran sehingga menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Seperti itu. Kita rincikan lagi. Kalau sumber belajar, segala sesuatu yang meliputi manusia, bahan, lingkungan, kemudian pesan, aktivitas itu semua kita ambil manfaatnya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, sementara strategi pembelajaran adalah langkah-langkah atau teknik yang diambil oleh guru sehingga di balik langkah-langkah itu dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam berpartisipasi dalam belajar. Seperti itu. Kemudian kita korelasikan nih antara sumber belajar dan strategi pembelajaran. Seumpama ketika dengan aspek yang pertama manusia, bagaimana tantangan seorang guru dalam mengambil sumber belajar ini menciptakan suasana kelas yang efektif dan efisien. Contoh, seumpama guru menghadirkan salah satu seorang narasumber. Misalkan guru bisa menghadirkan salah satu seorang konselor atau motivator yang kita masukkan ke dalam kelas, sehingga dengan itu motivator tersebut membagikan pengalamannya kepada orang lain, kepada peserta didik, menceritakan kisah-kisah ataupun nasihat-nasihat baik kepada peserta didik. Itu bisa membantu proses belajar mengajar tuh. Ini satu strategi guru untuk menciptakan siswa lebih aktif dalam kelas dan menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada bahan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan, dalam arti bahan seperti alat-alat elektronik. Contoh memakai TV, kemudian smartphone, komputer. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari bahan ini untuk menciptakan untuk pembelajaran efektif dan efisien. Ini menjadi tantangan guru. Seumpama ketika murid sudah mulai bosan dengan media papan tulis dan buku tulis saja, maka guru bisa mengambil manfaat dari barang elektronik ini, dari bahan ini. Seumpama guru bisa memindahkan siswa untuk belajar dengan menggunakan komputer atau menggunakan laptop atau bahkan menggunakan slide PowerPoint, maka ini bisa menjadi daya tarik peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian ada yang namanya aktivitas. Jadi guru bisa aktivitas dalam sumber belajar. Jadi guru bisa memanfaatkan aktivitas lain dalam menunjang proses belajar. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan seorang guru yang sekiranya murid dia mengetahui murid ini sudah mulai bosan dengan metodenya yang diajarkan. Guru selalu menerapkan metode yang itu aja. Sementara dia tahu murid sudah mulai bosan, maka dia bisa manfaatkan aktivitas dalam sumber belajar. Contohnya seperti apa? Contoh, bisa dia ganti metodenya dengan metode yang lain. Misalkan dia metode A, kita ganti metode B. Maka peserta didik itu semua akan terlihat seperti lebih tertarik, lebih minat. Maka terciptalah pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian dari pesan. Nah, pesan. Jadi kita juga bisa belajar dari pesan. Contohnya seperti apa? Contoh pembelajaran dari ide-ide ataupun fakta-fakta yang terjadi. Misalkan guru bisa memanfaatkan itu untuk menunjang proses pembelajaran. Contoh seumpama terjadi peristiwa yang sedang viral. Misalkan yang sedang viral saat ini adalah kondisi masjid, yang dimana masjid ini dapat melayani jamaah atau disebut dengan masjid sejuta pemuda. Bagaimana dengan fakta tersebut guru bisa menarik fakta tersebut dalam pembelajaran, sehingga siswa tuh bisa mencari ide atau mengkorelasikan daya pikiran dengan kisah ataupun tema yang guru sampaikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pesan. Bagaimana dengan pesan yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan pembelajaran efektif dan efisien? Kayak tadi contoh fakta. Seperti itu. Maka dalam arti lain, pemanfaatan sumber belajar dengan strategi pembelajaran adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan mulai dari manusia, mulai dari bahan, mulai dari alat perlengkapan, mulai dari pesan, aktivitas, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa ambil manfaat dari sumber belajar ini dengan langkah-langkah ataupun dengan strategi guna untuk mencapai keaktifan peserta di dalam kelas dan menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien. Itu semua telah kita bahas tadi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.